Manchester United benar-benar menjadi klub yang paling sibuk di bursa transfer kali ini. Setan Merah telah resmi menyepakati transfer Leny Yoro dengan biaya transfer 62 juta euro. Anak asuh dari Erik ten Hag langsung merevolusi total pertahanan mereka yang dianggap lawak selama bertahun-tahun. The Red Devils dinilai bakal punya pertahanan baja yang sulit ditembus dengan hadirnya darah-darah muda segar yang digadang-gadang jadi penerus. Cetak Gol coba merangkum era baru pertahanan Manchester United sebagai berikut. Revolusi pertahanan setelah dianggap lawak. Pertahanan Manchester United nggak kunjung membaik pasca munculnya Lord Harry Maguire. Mantan bek tengah timnas Inggris ini kerap dikritik akibat performanya yang sangat buruk. Maguire sering dijadikan kambing hitam atas kekalahan Manchester United di setiap laga. Mantan kapten Setan Merah ini selalu melakukan blunder-blunder yang konyol yang sangat merugikan. Paul Parker mengkritik pedas performa Maguire bersama Manchester United. Mantan pemain Setan Merah ini menilai Maguire bermain untuk dirinya sendiri. Anehnya, mantan bek Leicester City ini dianggap sebagai anak emas di berbagai era kepelatihan. Sebab Maguire tetap menjadi andalan meskipun performanya sedang tampil angin-anginan. Beruntung di era Erik ten Hag nama Maguire mulai tersisih dari skuad utama. Sang pemain kalah saing dengan Lisandro Martinez yang lebih sering tampil di 2 musim terakhir. Sebagai informasi, di era Ten Hag, Manchester United memang melakukan revolusi besar-besaran. Pelatih berkepala pelontos ini bahkan gak segan untuk mendepak David De Gea. Saat itu, Erik ten Hag lebih memilih untuk mendatangkan Andre Onana seharga 50 juta euro. Sayangnya, revolusi pertahanan di era Erik ten Hag dipastikan gagal total. Buktinya, di musim lalu pertahanan Setan Merah menjadi yang paling lawak di antara klub Big Six lainnya. The Red Devils tercatat sudah bobol sebanyak 58 kali. Ini berbeda tipis dengan tim papan bawah Fulham yang di musim lalu kebobolan 61 gol. Pertahanan Setan Merah juga tercatat dibombardir habis dengan 601 tembakan. Frekuensi terbanyak adalah saat menghadapi sang rival Liverpool di pekan ke-17. Dalam pertandingan tersebut, Setan Merah dihujani oleh 17 sampai dengan 18 tembakan per partai. Erik ten Hag beralasan badai cedera menjadi penyebab utama Setan Merah kebobolan banyak. Ex-pelatih dari Ajax Amsterdam ini terpaksa menurunkan pemain yang gak diinginkannya. Ten Hag pun harus menyesuaikan pertahanan dengan memainkan kombinasi back four. Di bawah kepemimpinan Ineos, Setan Merah mulai berbenah besar-besaran. Fokus utama Ten Hag saat ini adalah membenahi pertahanan dengan mengincar pemain-pemain muda. Dana besar pun sudah dipersiapkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Murillo. Murillo menjadi nama pertama yang diincar Manchester United di musim depan. Bek Nottingham Forest ini dinilai punya kemampuan yang mumpuni sebagai pemain bertahan. Buktinya, pemain Brazil itu selalu menjadi andalan Nuno Espirito Santo sebagai tembok kokoh pertahanan. Murillo tercatat nggak pernah absen di satu laga pun sejak pekan ke-7. Nuno Espirito Santo sangat terpukau dengan penampilan Murillo di laga kontra Tottenham Hotspur. Espirito mengatakan Murillo merupakan pemain yang sangat berbakat. Mantan pelatih Tottenham Hotspur ini menyebut kalau Murillo punya kemampuan yang komplit. Espirito bilang sang pemain juga punya keunggulan umpan-umpan ciamiknya. Dilansir dari Football Insider, skuad The Forest siap melepas Murillo apabila ada tawaran yang menarik. Manajemen meminta bayaran 40 juta euro kepada tim yang berminat. Namun langkah Setan Merah mengamankan jasa Murillo juga terbilang sulit. Pasalnya, pemain kelahiran Sao Paulo ini juga diincar oleh klub kaya raya seperti Chelsea dan Manchester City. Selain kedua klub ini, Paris Saint-Germain juga ikut memburu tanda tangan dari Murillo. Namun Murillo lebih memilih Manchester City sebagai destinasi pelabuhan barunya. Murillo mengatakan dengan senang hati bergabung ke skuad The Citizen. Dirinya enggan menyia-nyiakan kesempatan bermain bersama pemain-pemain besar.
Namun pemain bertinggi 184 cm ini dianggap sangat cocok untuk bergabung dengan Setan Merah. Pasalnya dia akan menjadi pengganti yang sepadan usai ditinggal oleh Rafael Varane. Selain itu, Murilo juga bisa menjadi aset jangka panjang Manchester United karena masih berumur 22 tahun. Matthijs de Ligt. Selain Murilo, Manchester United juga menjadikan Matthijs de Ligt sebagai incaran utama. Padahal pemain Belanda ini masih terikat kontrak di Bayern Munchen sampai dengan tahun 2027. Dilansir dari Sky Jerman, de Ligt menyatakan sangat ingin berlabuh ke Old Trafford. Bek muda berusia 24 tahun itu ingin bernostalgia dengan Erik ten Hag di Manchester United. Sebagai informasi, keduanya memang pernah bekerja sama saat masih membela Ajax Amsterdam. Namun Bayern Munchen dinilai terlalu tinggi mematok harga jual Matthijs de Ligt. Di Rotan membandrol de Ligt dengan kisaran harga 50 juta euro atau 880 miliar rupiah. Dengan penuh perhitungan, The Red Devils menyepakati transfer tersebut. Matthijs de Ligt pun rela menurunkan besaran gajinya demi bergabung ke Old Trafford. Menurut laporan, sang pemain bakal menandatangani kontrak dengan durasi 5 tahun. Banyak faktor yang membuat The Red Devils sangat ngebet untuk mendatangkan sang bek, termasuk Erik ten Hag yang sudah nggak sabar bisa kembali bekerja sama dengan Matthijs de Ligt. Pelatih Belanda ini sudah sangat hafal dengan kemampuan de Ligt dalam mengawal pertahanan. Erik ten Hag menilai sosok Matthijs de Ligt bisa menjadi pimpinan pertahanan Setan Merah di masa depan. Erik ten Hag bahkan sampai membocorkan terlebih dulu rencana tandemnya di musim depan. Sang pelatih bilang jika de Ligt bakal diduetkan dengan Lisandro Martinez. Sayangnya banyak pihak yang meragukan kualitas de Ligt. Teddy Sheringham menganggap pembelian de Ligt bukanlah sebagai solusi yang tepat di lini pertahanan Manchester United. Legenda Setan Merah ini menilai kehebatan de Ligt sudah habis saat berseragam Setan Merah. Sheringham menyarankan manajemen untuk nggak menjadikan Matthijs de Ligt sebagai prioritas. Namun pelatih berumur 54 tahun ini enggan mendengarkan petuah dari Teddy Sheringham. Ten Hag sangat yakin jika Matthijs de Ligt bakal bisa menjadi pengganti yang sepadan setelah ditinggal oleh Rafael Varane. Marc Guéhi. Kehebatan Marc Guéhi seakan sukses menyihir Manchester United. Pasalnya Setan Merah siap memboyong Guéhi dengan mahar yang lumayan besar. Crystal Palace bakal melepas Guéhi dengan kisaran 65 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Harga ini dirasa wajar mengingat bakat Guéhi sudah mulai menonjol saat masih di Akademi Chelsea. Marc Guéhi pun sukses menjadi bek andalan The Glazier di musim lalu. Sang pemain menjelma sebagai jantung pertahanan kokoh Crystal Palace berkat ketenangannya. Kehebatan Guéhi nggak bisa dianggap enteng karena dirinya juga bermain bagus di level timnas. Sang pemain mampu menjadi andalan timnas Inggris di sepanjang Euro 2024. Guéhi selalu diberikan kepercayaan penuh oleh Gareth Southgate dalam mengawal pertahanan. Nggak heran sang pemain juga menjadi rebutan banyak klub top Eropa di musim panas ini. Liverpool bakal menjadi saingan terberat Manchester United dalam perburuan Guéhi. Fabrizio Romano melaporkan manajemen The Reds sudah memasukkan sang bek ke dalam incaran utama. Jurnalis beken Italia itu mengatakan Liverpool sudah memantau Guéhi sejak lama. Romano bilang manajemen The Reds bakal mulai melakukan pendekatan di minggu depan. The Sun juga melaporkan peluang The Reds dan Setan Merah mendapatkan Guéhi terbuka lebar. Media asal Inggris itu bilang sang bek sudah bersedia untuk meninggalkan The Glaziers. Marc Guéhi bahkan rela menolak tawaran kontrak baru dari Crystal Palace. Bek tengah keturunan Pantai Gading ini merasa dirinya sudah waktunya mendapatkan pengalaman di klub besar. Guéhi ingin karirnya berkembang dengan cepat dengan bermain di turnamen besar Eropa. Pemain berusia 24 tahun ini menargetkan bisa bermain di Liga Champions ataupun Europa League. Padahal Guéhi sendiri masih punya kontrak selama 2 tahun bersama skuad The Glaziers. Namun tekad Marc Guéhi sudah bulat untuk hengkang demi kelangsungan karirnya. Leny Yoro.
Manchester United langsung tancap gas mengejar tanda tangan Leny Yoro untuk menambal pertahanan. Skuad Iblis Merah harus bersaing dengan sejumlah klub top Eropa yang lainnya. Mulai dari Real Madrid, Paris Saint-Germain hingga Liverpool berebut untuk mendapatkan jasanya. Kepala pencari bakat Real Madrid Juni Calafat menyebut Leny Yoro sebagai Kylian Mbappe versi bek tengah. Alasannya Yoro punya potensi hebat seperti mantan striker PSG tersebut. Namun ambisi Los Blancos meminang Yoro langsung dibajak oleh Manchester United. Skuad Iblis Merah berani membayar lebih mahal dibandingkan tawaran El Real. Manchester United berhasil menyegel kesepakatan dengan Lille usai membayar 62 juta euro. Skuad The Red Devils juga menambahkan bonus senilai 12 juta euro. Los Lille segera mendorong Yoro untuk hengkang ke Manchester United dibandingkan Real Madrid. Padahal sang pemain lebih berambisi untuk memperkuat Los Blancos. Selain itu, Setan Merah juga nekat menawarkan gaji yang lebih besar untuk Yoro sebesar 9 juta euro per musim. Real Madrid akhirnya kalah telak dengan skuad Iblis Merah karena Yoro telah resmi bergabung. Rio Ferdinand menyebut pembelian Yoro tepat sasaran karena punya talenta papan atas. Pundit TNT Sport ini bahkan menyamakan kemampuan sang wonderkid dengan William Saliba. Pasalnya, Yoro punya skill istimewa sebagai bek tengah modern yang lincah. Meskipun bertubuh jangkung, sang pemain gak lelet mengejar pemain lawan yang punya akselerasi kencang. Yoro juga berani main agresif untuk segera merebut bola ataupun menghalau serangan. Kemampuan sang pemain dalam duel udara juga akan sangat diandalkan oleh skuad Setan Merah. Jonathan Tah. Perburuan pemain bertahan Manchester United nggak berakhir begitu saja. Setan Merah yang dipersulit untuk merekrut De Ligt kini mengalihkan transfernya ke Jonathan Tah. Manchester United bersiap untuk membajak pemain incaran Bayern Munchen ini. Diketahui Jonathan Tah merupakan pemain incaran di Rotten sejak lama. Florian Plettenberg melaporkan jika sang pemain sudah melakukan komunikasi dengan Bayern Munchen. Namun jurnalis asal Jerman itu bilang belum ada kesepakatan bersama Bayer Leverkusen. Selain balas dendam, kekuatan Jonathan Tah memang menjadi jaminan Setan Merah untuk merekrutnya. Manchester United menganggap kualitas Jonathan Tah lebih baik ketimbang De Ligt. Pasalnya, sang pemain sukses menjadi andalan Bayer Leverkusen di sepanjang musim lalu. Jonathan Tah juga dinilai sebagai pemain kunci kesuksesan di Werkself di Bundesliga musim lalu. Bek 28 tahun ini bermain sebanyak 31 pertandingan bersama di Werkself di musim lalu. Dirinya bahkan mampu mencetak 4 gol dan 1 assist dengan berposisi sebagai bek. Karir internasional Jonathan Tah juga sangat baik dengan menjadi andalan tim nasional Jerman. Terbaru, Jonathan Tah menjadi andalan skuad Der Panzer di ajang Piala Euro 2024. Sang pemain tampil heroik dengan mencatatkan 2 clean sheet di sepanjang Euro 2024. Fernando Caro pun angkat bicara soal rumor kepergian sang pemain. CEO dari Bayer Leverkusen itu nggak ingin sang pemain pergi secara gratis. Fernando Caro menyatakan pihak klub akan memperpanjang kontrak Jonathan Tah terlebih dulu. Diketahui kontraknya akan berakhir di bulan Juni tahun 2025 mendatang. Padahal Bayer Leverkusen sangat berharap Jonathan Tah bertahan bersama skuad di Werkself. Manuel Ugarte. Nggak hanya menguatkan sektor bek tengah, Manchester United juga menguatkan sektor gelandang bertahannya. The Red Devils dilaporkan mengincar Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Setan Merah bakal segera mengajukan penawaran kepada manajemen Les Parisiens. Namun The Red Devils harus menuruti permintaan harga yang dipatok oleh PSG. Les Parisiens membandrol harga Ugarte dengan kisaran 60 juta euro atau 1 triliun rupiah. PSG sendiri siap melepas Ugarte karena telah mendapatkan pengganti yang sepadan. Les Parisiens bakal merekrut Joao Neves sebagai pengganti Ugarte. Setan Merah diyakini punya banyak keuntungan apabila mendatangkan Ugarte ke Old Trafford. Pasalnya, pemain Uruguay ini menjadi yang paling serba bisa ditempatkan di berbagai posisi. Posisi terkuatnya adalah ketika bermain sebagai gelandang bertahan.
Ugarte dikenal sebagai pemain pemutus serangan di lini tengah agar bisa dicegah di lini pertahanan. Selain itu, sang pemain juga bisa bermain sebagai gelandang sentral. Artinya, Setan Merah punya banyak opsi pertahanan tangguh apabila sukses merekrut Ugarte. Menurut laporan terbarunya, The Red Devils selangkah lagi bisa mendapatkan tanda tangan dari Ugarte. Pasalnya, sang pemain dilaporkan bersedia merapat ke Old Trafford di musim depan. Ferdi Kadiolu. Manchester United juga bersiap mendatangkan pemain baru di sektor bek sayap kiri. Ferdi Kadiolu menjadi incaran Setan Merah demi memperdalam komposisi pemain di sektor bek sayap. The Red Devils terpukau dengan kehebatan yang dimiliki oleh bek berpaspor Turki ini. Bek 24 tahun itu berhasil menjadi pemain penting Fenerbahce di musim lalu. Kadiolu sukses bermain sebanyak 51 pertandingan bersama skuad Sari Kanal-Yalar di musim lalu. Sang bek juga mampu mencetak 3 gol dan 5 assist untuk Fenerbahce. Hebatnya lagi, Ferdi Kadiolu menjelma sebagai pilar penting di tim nasional Turki. Bek muda berusia 24 tahun itu sukses menjadi pemain andalan pasukan Bintang Bulan Sabit. Ferdi Kadiolu selalu menjadi starter di sepanjang Piala Euro 2024. Padahal sang pemain baru saja sembuh dari cedera betis yang dideritanya. The Red Devils pun sudah bergerak untuk mengamankan tanda tangan Kadiolu. Komunikasi sudah dibangun oleh pihak Manchester United sejak berakhirnya Piala Euro 2024. Setan Merah bahkan sudah memberikan penawaran seharga 25 juta euro. Sayangnya, pendiskusian ini berjalan alot karena harga yang ditawarkan dirasa kurang cocok. Fenerbahce bersikeras menginginkan 30 juta euro untuk Ferdi Kadiolu. Itulah ulasan era baru pertahanan Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah pertahanan Red Devils akan semakin solid di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.